tradisi-tradisi jahiliyah yang mereka menghormati dan memuliakan bulan Rajab dengan sesembahan tadi itu dihapus dengan apa? Dengan syariat Islam. Tapi tradisi ini pun masih ada hingga saat ini. Cuman caranya beda. Apa di antaranya? Ada orang yang memberikan sembahan, sesajen. Itu kalau makan mereka yakin dan ditinggalkan ada akibatnya. Asal, kita katakan tadi, asal diyakini. Terus kalian kan dulu begini ceritanya nih. Orang dulu punya keyakinan setiap ada kupu-kupu di rumahnya pasti ya orang dulu tuh. Tapi apa hubungannya kupu-kupu sama tamu? Ini nggak ada kupu-kupu. Yang lucu lagi, ini sudah pernah saya terangkan, yang lucu lagi orang ini nabrak kucing repot diurusin. Nabrak orang kabur. Nah, ini kan namanya kita salah terakhir. Dan syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan inayah dan taufik hidayahnya. Kembali kita berkumpul berzikrullah dalam rangka mencari ilmunya Allah. Mudah-mudahan doa kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang kita kaji Allah jadikan bagian ilmu-ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Bapak saudara sekalian, kita berada di penghujung bulan Rajab. Bagaimana kondisi bulan Rajab itu sebelum diatur atau sebelum syariat Islam itu masuk? Dulu orang-orang jahiliyah pun memuliakan bulan ini. Pokoknya setiap bulan-bulan Muharram itu orang-orang jahiliyah itu menghormati. Bulan Muharram dihormati oleh mereka. Cuman dikarenakan syariat Islam belum masuk di saat itu, mereka cara menghormatinya sesuai dengan tradisi yang ada. Di antaranya orang-orang jahiliyah itu setiap masuknya bulan Rajab itu mereka motong seekor onta. Buat siapa tuh? Kalau orang Betawi bilang buat ngancak sama Tuhannya. Ya, dulu kan istilahnya penganut animisme, animisme, dinamisme. Jadi benda mati, benda hidup itu dipertuhankan. Kenapa? Sebab memang mereka dalam keadaan gelap, nggak tahu. Sehingga Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan mengadab satu bangsa dan kaum sebelum ada utusan yang diutus oleh Allah. Wa ma kunna mu'adzabina hatta nab'atsa rasula. Kami Allah nggak bakal mengadab satu bangsa dan kaum sebelum datangnya Rasul untuk membawa risalah dakwah mereka. Ya, orang-orang jahiliyah dulu tuh memotong apa? Memotong onta. Buat apa tuh? Ajak sesembahan kepada Tuhannya. Ya. Siapa Tuhannya? Lata, Uzza. Ya, Manat. Itu di antara Tuhan sesembahan mereka. Ini saudara sekalian, tradisi yang semacam ini kalau mereka percayai, ya ada apanya? Ada asbab dan akibatnya. Kalau mereka percaya. Ini yang susah memang itu menghilangkan keyakinan yang tidak baik, kita rubah menjadi yang baik. Ada doa yang kita baca, Allahumma kulna minal ma'siyati ila izzit ta'ah. Ya Allah, pindahkan kami dari lembah maksiat menuju jalan taat. Kalau orang ini maksiat, sama juga anak bayi. Anak bayi itu nggak bakal lepas susunya kalau nggak disapi oleh orang tua. Jadi ya maksiat. Kalau kita tidak kuat untuk meninggalkan maksiat, susah meninggalkannya. Sehingga kalau makan kita terus rawatin terus, kita hidup selalu dalam keadaan berbuat maksiat. Nah, tradisi jahiliyah yang dulu terjadi itu maka dirubahlah oleh syariat Nabi kita Muhammad SAW. Ada salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Sahihain Bukhari wal Muslim, la faro'a wa la atiratan. Hadisnya itu. Tidak ada faro'a, tidak ada atirah. Jadi faro'a ini begini. Tanggal 1 bulan Muharram itu dia motong seekor onta.
Ntar tanggal 10 pun dia motong lagi. Itu namanya istilahnya faro'a akirat. Setelah dakwah Islam itu masuk, dia nusikhat bi hadisin la faro'a wala akirat. Tidak ada itu yang faro'a dan akirat. Jadi tradisi jahiliyah yang mereka menghormati dan memuliakan bulan Rajab dengan sesembahan tadi itu dihapus dengan apa? Dengan syariat Islam. Tapi tradisi ini pun masih ada hingga saat ini. Cuman caranya beda. Ya. Apa di antaranya ada orang yang memberikan sembahan, ya. Mereka memberikan sesajen. Itu kalau mereka yakin dan ditinggalkan ada akibatnya. Asal, kita katakan tadi, asal dia yakini. Saudara sekalian, kan dulu begini ceritanya nih. Orang dulu punya keyakinan setiap ada kupu-kupu di rumahnya pasti tamu. Ya orang dulu tuh. Tapi apa hubungannya kupu-kupu sama tamu? Ini nggak ada kupu-kupu. Ya, enggak, udah. Itu kan lagu lama. Dan itu kalau kita yakin bisa terjadi. Yang lucu lagi, ini sudah pernah saya terangkan, yang lucu lagi orang ini nabrak kucing, repot diurusin. Nabrak orang kabur. Nah, ini kan namanya kita salah, terang. Salah namanya. Kenapa salah kaprah? Sebab memang diyakini. Karena kalau dia nggak yakinin nggak apa-apa. Apa sih? Kan zonnya ini yang bikin kuat. Kata Allah dalam hadits qudsinya, ana inda zanni abdi bi. Saya ini terserah perasaan hambaku. Kalau mereka persangkaannya baik, jadi baik. Kalau jelek, ya jelek. Semua tergantung prasangka kita. Makanya usahakanlah kita berhusnuzon. Ini yang paling berat. Kata Rasul ada 2 ibadah yang paling berat. Semua kalah dengan ibadah ini. Apa husnuzon kepada Allah? Husnuzon kepada hamba Allah. Ini yang paling berat nih. Ya. Khoslatani la syai'a afdalu minhum. 2 hal yang tidak bisa dikalahkan 2 hal tersebut dari ibadah-ibadah yang lain. Apa yang pertama? Husnuzon billah. Berhusnuzon, berbaik sangka kepada Allah. Yang kedua, berbaik sangka kepada hamba Allah. Ini berat, saudara. Satu contoh husnuzon kita kepada Allah. Kalau kita ini yakin segala-galanya semua yang ngatur sama Allah, udah jangan pakai repot. Kita kan ngomongnya doang, oh semua yang ngatur Allah. Berbenturan aja dengan masalah, mulai kita yang iman kita. Ya, contoh aja nih. Saya pernah contohin, biasanya saudara kalau saya contohin duit, paham. Ya, Pak, lebih paham gitu. Cepat menerimanya. Mata duitan. Satu contoh, saudara tahu nggak pahala ngaji besar nggak? Besar kan? Tapi ada godaan buat kita. Mau dulu ngaji, ada telepon bunyi, teman kita bilangin, lu pulang deh, bentar gue punya duit 10 juta nih buat lu. Pulang apa ngaji? Kan setan kepada. Itu yang paling gampang dah. Jadi kita ini masih apa? Masih punya perasaan goyang. Padahal kalau akan kita yakin kalau itu rezeki kita tanpa kita paranin, saya ngaji dulu kan bagian kita, nggak mungkin bagian orang lain. Cuman menanamkan keyakinan ini yang susah. Susah, saudara sekalian. Saudara pedagang, ya setiap dagang itu pastinya untung. Tahu-tahu sudah hari itu kesiangan atau nggak ke pasar, kurasa rugi itu. Atau barangkali kita jalan cuman kebetulan ban kita motornya kempes sehingga langganan nggak belanja sama kita pada bubar kesiangan. Kesel nggak tuh kita? Kesel nggak? Siapa yang kita keselin? Ayo, bomelin tuh motor. Ban, dasarnya motor kagak mau diajak seneng kan gitu. Nah, kalau motor nyaut kan mau levelnya runyam lagi. Di sini saudara sekalian, ini kan ujian antara iman husnuzon kepada Allah dengan satu kejadian yang bertentangan dengan kita. Padahal semua nggak ada hikmahnya, semua pasti ada hikmahnya. Untung, ya nah begitu loh. Untung
Mungkin untung kita nggak nyampe ke pasar. Coba kalau kemarin ke pasar, tabrakan mati. Kita nggak tahu rahasia Allah. Kemarin ada orang nanya sama saya, Pak Ustaz, bagaimana menyikapi syukur pada Allah dan sabar dalam menerima musibah. Belajar sama orang Jawa segitu. Belajar sama orang Jawa. Orang Jawa nggak ada dulunya, untung mulu. Ya kan? Untung mulu. Motor tabrak, untung motornya hancur, orang yang ngapa-ngapa, untung. Ya kan? Sampai mati untung juga. Untung dia mati tuh orang. Coba kalau hidup. Cacat salah tuh. Begitu kan? Jadi orang Jawa hebat juga filosofinya tuh. Hebat juga. Cuman kita nih kadang itu yang dikatakan husnuzon kepada Allah. Kehendak dan aturan Allah itu jauh lebih hebat daripada kemauan kita. Yang kedua, berhusnuzon kepada hamba Allah. Ini berat. Menurut kasat mata kita, pandangan kita ini yang terbatas. Biasanya secara lahiriah, ya, syariat kita melihat orang baik, kita katakan baik. Syariat ya. Hakikat urusan Allah ya. Kadang kita lihat orang jelek, kita bilang jelek. Padahal belum tentu orang yang kita anggap baik itu mulia di hadapan Allah, belum tentu orang yang kita anggap jelek hina di hadapan. Nih, terapkan husnuzon nih. Sehingga andaikan kita melihat orang yang jelek, ya, yuk kita kaca diri. Mesti banyakkan kejelekan saya daripada orang lain. Sehingga kita nggak sibuk mencari kejelekan orang lain. Sehingga kata ulama, idza ishtaghala an-nas bi'uyubin nas istaghilu bi'uyubikum. Kalau kita nih melihat orang sibuk mencari kesalahan-kesalahan orang lain, sibukkanlah dirimu mencari kesalahan dirimu sendiri. Kalau kita sibuk mencari kesalahan kita, insya Allah kita bakal jadi selamat. Saudara, pernah saya bukannya kisah dulu, ya, ada orang setiap malam beli minuman. Saya bukakan kisahnya. Setiap malam nih orang beli minuman yang memabukkan. Dan setiap malam ngasih uang buat pelacur, setiap malam. Sehingga istrinya bilang, bang, tolong bang, udah berhenti. Nanti orang kampung nih bang, ya, nyangka jelek terus sama kita. Ini orang tadi, ya, ingat omongan saya, dia beli minuman, tapi dia nggak minum. Beli minuman, setelah beli dibuang. Tapi kan orang nilai setiap melihat, oh, orang tiap hari beli minuman pasti buat mal. Tujuannya nggak begitu. Akhirnya tuh orang tadi dilarang, mestinya bang, udah bang berhenti, nanti takut orang kampung nih nilai kita yang gak baik. Biarin aja. Manusia dia bilang jelek, dikatakan jelek, belum tentu dibilang bagus. Yang kita pegang Allah. Hebatnya orang, dipegang Allah. Dan jangan takut ya, ntar kalau saya mati, yang nyolatin saya ini ulama-ulama besar dan wali-wali Allah. Singkat dari riwayat, meninggal itu orang tadi, ya. Berkebetulan raja main ke kampung tersebut, ngelihat jenazah di pinggir jalan. Ditanya, jenazah siapa ini? Jenazah si fulan. Wahai tuan raja, di mana rumahnya? Di sana. Ya. Coba bawa anterin. Dianterin tuh oleh siapa? Oleh orang kampung bersama raja tadi. Ditanya, oh, apakah ini suami ibu? Iya, ini suami saya. Kenapa orang kampung kok nggak mengindahkan suami ibu mati? Tuan raja, saya sudah kasih tahu, tolong Pak, hentikan perbuatan Bapak. Takut nanti orang anggap kita jelek. Tapi dibilang, biarkan aja. Emang suami saya pas setiap hari beli minuman-minuman yang memabukkan, tapi nggak diminum, dibuang. Tujuannya untuk menghentikan maksiat orang yang mabuk. Kemudian pelacur dikasih duit, tujuannya ya udah jangan melacur, udah pulang, kan kamu sudah dapat duit. Ini perbuatan yang berlawanan dengan apa? Dengan mata kita. Tapi dikarenakan dia niatnya baik, Allah terima kebaikan tadi. Jadi beli minuman bukan untuk minum, untuk mengurangi orang jangan sampai banyak yang minum minuman, sehingga dia berbuat mabuk lagi. Kemudian sang pelacur dikasih duit, beda pulang. Udah jangan kamu maksiat lagi. Menurut pandangan kita bagaimana tuh orang? Jelek nggak? Nah, di sini yang susah kita menanamkan husnuzon kepada Allah dan husnuzon kepada hamba.
Sehingga ketika Nabi Allah Musa alaihi salatu wasalam, beliau ini pernah berkata sama Jibril setelah beliau menerima firman Allah, ya Allah, adakah orang yang lebih mulia dari saya, yang lebih pintar dari saya, yang lebih hebat dari saya? Bahasa kasarnya begitu. Kata Allah, ada ya Musa, hambaku yang beribadah di atas lautan itu lebih hebat daripada kamu. Lagi ibadah di atas, kita bisa nggak? Bisa nggak? Bisa, apa nggak bisa? Lu naik perahu, naik kapal, itu berada di atas laut, ya aja, ya. Coba Nabi Khidir nggak pakai perahu, nggak pakai kapal. Ketika Nabi Musa melihat itu kelebihan Nabi Allah Khidir, Nabi Musa pengen berguru kepada Nabi Allah Khidir alaihissalatu wassalam. Kata Nabi Khidir, engkau nggak bakal kuat ikut aku. Bagaimana aku akan kuat kalau aku belum coba? Ini ringkasan daripada surah Al-Kahfi. Innaka lam tastati' la innaka lam tastati' innaka lam tastati'a ma ya sabr. Itu ayatnya bercerita tentang Nabi Allah Khidir dengan Nabi. Kata Nabi Khidir, kalau kau ingin menjadi muridku, jangan kau tanya apapun yang aku perbuat. Doang saudara, jangan bertanya apapun yang aku perbuat. Siap, kata Nabi Musa. Jalanlah Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Di tengah jalan ada kapal yang bagus dibocor dengan Nabi Khidir. Bocor ke kapal. Nabi Musa bertanya, kenapa kau bocori wahai Nabi Khidir? Itu kan kapal bagus. Bukankah aku sudah katakan jangan kau tanya apapun yang aku lakukan? Siap, minta maaf Nabi Musa. Dimaafin Nabi Khidir. Jalan lagi. Di tengah perjalanan anak muda dibunuh sama Nabi Khidir. Nanya lagi Nabi Musa, kenapa kau bunuh ya Khidir? Orang yang baik. Aku sudah katakan jangan kau tanya apapun yang aku lakukan. Sekali lagi kau bertanya, kita berpisah. Jalan lagi tuh. Orang kampung ngasih makanan buat Nabi Allah Khidir. Ya, Nabi nolak. Kata Nabi Musa, kalau kau ambil kan enak tadi kita makan sama-sama. Hadza firaqu baini wa bainika saunabbiuka bita'wili ma lam tastati' alaihi sabr. Hari ini kita berpisah ya Musa, kata Khidir. Ya, apa-apa yang aku lakukan tadi itu kau tidak sabar menerimanya. Yang pertama aku bocori kapal. Kenapa? Sebab banyak perompak-perompak yang merampok kapal yang utuh. Makanya aku bolongin, jangan sampai dia bawa perompak. Kalau bocor kan gampang, cari bisa dadanin. Oh. Yang kedua, ya, ibu tuh anak muda. Kenapa? Sebab itu anak kalau tumbuh sampai dewasa, dia bakal jadi orang durhaka kepada orang tuanya. Makanya Allah perintahkan untuk bunuh orang tadi, nanti digantiin yang lebih bagus oleh Allah. Yang ketiga, ketika mau disuguhi makan Nabi Khidir nggak mau. Kenapa? Sebab di situ ada harta-harta anak yatim yang harus aku tunjukkan, aku rawat. Bagaimana mungkin aku kerja ya menerima bayaran dari anak yatim? Jadi semua itu, ya semua tadi itu kerjaan-kerjaan hakikat yang diperintahkan oleh Allah tanpa sepengetahuan Nabi Musa. Nabi Musa nggak menjangkau ilmunya siapa? Ilmunya Nabi. Nah di sini ilmu saudara terkadang begitu. Guru ini kadang ada juga yang bisa ngetes anak muridnya, kan tahu sampai sejauh mana dia setia sama murid. Perlu kesabaran kita belajar ngaji, belajar mencari ilmu. Jadi Allah berikan itu hakikat ilmu untuk Nabi Allah Khidir. Nabi Musa sampai ilmu syariat. Hebatnya Nabi Musa dikarenakan beliau menguasai ilmu syariat. Yang namanya syariat kalau melihat kezaliman harus ditinggal. Kita dapat dua ilmu tuh kita. Nabi Ibrahim mengarah ilmu hakikat, Nabi Musa ilmu syariat. Yang namanya syariat emang kalau jelek dikatakan jelek. Kalau ilmu syariat, ada orang maksiat larang perbuatan tadi. Kenapa? Itulah hukumnya, hukum apa namanya? Ilmu syariat. Tapi kehendak Allah lain lagi. Jadi nggak terjangkau ilmu kita.
Makanya saudara jangan langsung loncat mencari ilmu hakikat sebelum ilmu syariat dimatengin. Matengin dulu syariat, ya pelajari ilmu fikih, bagaimana caranya berwudu, bagaimana caranya istinja, bagaimana caranya sholat, itu syariat matengin, dan langsung loncat. Paham? Iya, kemana-mana nyari, akhirnya ujung-ujungnya ibaratnya pelepetan. Kita bukan menghina secara syariat, ya syariat kita belum baik, belum benar. Itu dulu matengin, ya. Jangan loncat langsung syariat, hakikat, makrifat. Waduh. Dan ujung-ujungnya dawan diajak ngomong. Apa namanya? Alias gil. Kagak nyambung. Otak kita nih apa? Otak kita terbatas. Jangan. Kita yang logik-logik aja dah. Ya enggak? Enak-enak aja udah. Ya enggak? Enak-enak aja. Habis makan, hilang napas. Habis minum hilang. Oh, ada hamba Allah yang nggak makan, nggak minum, hidup. Ada. Ashabul Kahfi 309 tahun. Di mana? Di goa. Kenapa hidup? Allah berkehendak. Tapi inti nggak usah ngikut. Masuk kamar, nggak usah lama-lama. Seminggu, insya Allah deto. Ya istilahnya nggak? Jangan. Kenapa? Sebab Allah nggak berkehendak kepada kita. Sementara Ashabul Kahfi Allah berkehendak. Makanya syariat aja dulu matengin, gitu loh. Ada ilmu yang harus kita pelajari, ada ilmu yang harus kita tahu, jangan didalami, bukan dilarang. Paham ya? Ada juga saudara diem aja. Ada rezeki yang udah saudara ada. Kan gitu. Ada ulama-ulama diem aja. Yang tasbih. Duitnya banyak. Ente jungkir baik begitu-gitu. Saudara, kenapa ya masing-masing? Apa yang harus kita sikapi? Satu, husnudzon kepada Allah. Apapun pemberian Allah, itulah yang baik untuk kita. Jangan kita jelek sangka sama Allah. Ya, kayak tadi tuh motor ini kempes udah. Hari ini memang Allah tidak takdirkan saya dapat rezeki. Udah. Jadi gimana kita kagak rusak? Husnudzon kepada Allah. Ada orang husnudzon 5 orang udah. Kalau kita lihat orang baik, mudah-mudahan kebaikan diterima oleh Allah. Orang jelek, jangan sampai kita menilai jelek. Sebab jelek dan baik, haknya Allah yang menilai, bukan kita. Paham? Kita belajar tasawuf begitu, saudara sekalian. Kalem, tenang aja. Makanya, semua itu husnuzon dan suuzon timbulnya dari hati. Dari hati. Sehingga ada doa, ada satu ungkapan, sekolah ulama, anggota badan kita minta mahati, ya qalb istaqim, idza istaqamta istaqamna, wa idza a'wajta a'wajadna. Wahai hati tenang, kamu tenang. Kalau kau tenang, saya ikut tenang. Tapi kalau engkau bengkok, saya ikut bengkok. Paham? Kalau hati kita tenang, nggak punya perasaan macam-macam orang lain, insya Allah tenang kita. Kita mandang orang juga enak, ucapan kita juga enak. Kenapa? Dikarenakan kita nggak ada masalah. Ya, tapi kalau kita punya masalah, hati kita kesel, nggak senang, mulai itu mata kita, sorot matanya udah beda. Dendam kusumat, lihat pandangannya, mulai dah ngomong mulut kita. Ya setelah ngomong, suatu saat ada ancaman, entar lu ya. Kan bulan puasa begitu, ribut bulan puasa. Gua nggak mau layanin, kenapa? Gua lagi puasa. Entar bisa lebaran kalau mau. Itu namanya bukan apa? Bukan mengeluarkan masalah, ya, memendam masalah. Nah ini aja, mudah-mudahan tapi kita kaji Allah jadikan ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan husnuzonnya kita kepada Allah diterima oleh Allah. Yang mudah-mudahan suuzon kita dibendung oleh Allah Subhanahu wa taala supaya kita nggak selalu menilai orang dengan nilai-nilai yang negatif. Wallahu a'lam bishawab.